Pemirsa, sampai kita di ujung acara. Sebelum saya minta closing statement dari Pak Mahfud, saya persilakan Babe Ridwan Saidi untuk mencabut kembali penilaiannya terhadap cawapres, statementnya terhadap cawapres Ma'ruf Amin. Yang pertama, saya menerima keberatan saudara Nusron, kan itu. Yang kedua, saya menarik perkataan saya mengenai Stage Act. Terima kasih. Sekarang giliran Pak Mahfud MD untuk memberi kata penutup. Terima kasih Bang Karni dan hadirin sekalian dan para pemirsa di mana saja berada. Saya pertama begini, saya jawab tidak benar saya itu misalnya mengatakan saya diberitahu oleh KPK. Saya tahu dari KPK. Tahu dari KPK dan diberitahu KPK itu beda. Tahu dari KPK itu artinya KPK sudah mengumumkan nama Romi itu sudah sering dipanggil menjadi pemberitaan, disebut di pengadilan oleh jaksa bahwa ini ketemu Romi dan ngatur gini kan sudah sering, tidak harus diberitahu oleh pimpinan KPK dan pimpinan KPK tidak boleh memberitahu orang luar tentang kasus yang berjalan di dalam. Oleh sebab itu saya katakan, dan konteksnya itu ketika saya katakan kenapa Pak Mahfud tidak melapor saja ke KPK kalau tahu Romi itu dijejak oleh KPK. Lalu saya jawab, untuk apa saya beritahu ke KPK? Orang saya tahunya dari KPK. Nah, itu satu. Itu jangan sampai menyesatkan pikiran orang seakan-akan saya dengan KPK itu punya apa hubungan-hubungan gelap. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Saudara bisa tahu juga dari sekarang dijejak aja kapan Romi itu disebut dalam beberapa kasus itu kan sudah ada di dakwaan jaksa, ada dipanggil resmi, diumumkan di itu daftar siapa yang hadir sekarang ke KPK kan ada tiap hari di KPK. Dan kebetulan saya itu orang yang sering datang ke KPK juga, ya, ngisi pengajian di sana, khutbah di sana, seminar di sana, gitu. Itu sering sehingga tahu kalau datang ke sana kok ada wartawan, ada apa nih ribut? Nah, lalu disebutlah ini. Tetapi memang pada suatu hari saya bertemu secara khusus dengan orang KPK. Pada waktu itu 18 Agustus saya ingat tahun 2015 saya kirim surat ke Presiden Jokowi. Karena ada pengaduan banyak sekali dari masyarakat. Itu Pak, kasus-kasus pidana itu kok, kasus korupsi itu kok banyak sekali yang mangkrak. Nasaruddin itu baru dihukum dalam 2 kasus, padahal kasusnya menurut KPK sendiri 33. Kenapa ini tidak diteruskan? Lalu kenapa orang di penjara itu bisa keluar kalau hari Minggu? Saya kirim surat ke Presiden. Maksudnya biar yang korupsi yang tidak bisa dilanjutkan KPK itu kan bisa diambil oleh Kejaksaan Agung, bisa diambil oleh kepolisian gitu kalau sudah disebut di KPK. Sehingga surat saya kepada Presiden itu oleh Istana didisposisi ke KPK. Diberitahu, nih KPK ada begini, tolong ditindaklanjuti. Disitulah saya diundang oleh KPK. Sebelum kepemimpinan Pak Agus Raharjo ini, saya ingat Pak Taufikur Rahman Ruki. Diajak ke tempat tertutup gitu diberitahu, Pak, yang disebut Pak Mahfud di surat itu bukan tidak kami tangani. Disebut semua, ini loh Pak kasusnya, ini kasusnya, ini lalu disebut banyak sekali orang yang pernah menerima uang dari siapa. Itu banyak sekali, sehingga bagi saya ngeri. Sehingga saya tahu juga orang-orang itu bukan karena KPK membocorkan, menjelaskan bahwa mereka tidak diam. Kasus itu banyak sekali. Kalau misalnya saya mau menjelaskan kasus Donald, oh ya kasus Donald 5 ruang dari sini. Tapi sebelum ke sini harus membuktikan dulu bahwa ini Rasman ini begini. Sebelum Rasman sini dulu. Jadi rumit tuh KPK.
Sehingga saya menjadi maklum KPK itu tidak main-main, sungguh-sungguhan. Sehingga kalau sudah OTT itu kena. Tapi saya katakan sekali lagi, saya tidak pernah diberitahu oleh KPK tentang yang kita ributkan ini. Nah, itu saja saya kira. Kemudian begini, saya ingin melengkapi kasus-kasus agar selesai ini masalah. Ya, masalah jual beli jabatan melalui jabatan-jabatan yang tidak wajar. Saya akan sebut satu persatu. Untuk UIN, itu ada kasus yang sangat luar biasa. Itu Profesor Andi Faisal Bakti 2 kali menang pemilihan rektor. Pemilihan rektor di UIN tidak diangkat. Pertama dia terpilih menjadi rektor di Universitas Islam Negeri Makassar. Terpilih, menang. Tapi begitu menang dibuat aturan bahwa yang boleh menjadi rektor di situ adalah mereka yang sudah tinggal di UIN itu 6 bulan terakhir paling tidak. Nah, Andi Faisal Bakti ini dosen UIN Makassar, tetapi dia pindah ke Jakarta karena sesudah pulang dari Kanada dia pindah tugas di Jakarta. Dia terpilih di sini dan aturannya bahwa harus 6 bulan itu dibuat sesudah dia menang, dibuat tengah malam lagi. Dibuat tengah malam. Tidak dilantik. Saya ajak ke pengadilan. Saya yang membantu. Menang di pengadilan. Inkrah. Perintah pengadilan harus dilantik. Tapi tidak dilantik juga. Diangkat rektor lain. Andi Faisal Bakti. Ini orang sekarang jadi dosen di UIN. Satu. Oke, Andi Faisal Bakti ini seorang pegawai negeri sehingga dia ya sudah tidak ngelawan. Begitu kan? Tahun lalu dia ikut pemilihan lagi, menang lagi, tidak dilantik lagi. Di UIN Ciputat. UIN Ciputat di Jakarta nih. Orangnya masih ada sekarang, menang lagi, tidak dilantik lagi. Saya baru dapat kiriman, malam ini katanya mahasiswa-mahasiswa di Ciputat ini sedang demonstrasi. Memprotes kebijakan pemerintah. Kenapa? Ada pemilihan yang tidak disosialisasikan lebih dulu, cara pemilihannya. Saya tidak tahu apa benar ataukah ini memprovokasi karena saya sedang bicara di sini. Bisa dicek sekarang. Mereka demo mahasiswa ini. Nah, saudara, itu satu contoh. Andi Faisal Bakti. Masih ada orangnya nih, masih ada orangnya. Bahkan sumber yang saya cocokkan dengan Pak Yasin tadi di sini. Andi Faisal Bakti itu didatangi oleh orang dimintai 5 miliar kalau mau jadi rektor. Saya dengar dari orang, Pak Yasin dengar dari orang juga. Mungkin malah dia dengarnya dari Pak Andi Faisal Bakti. Cuma Pak Yasin agak halus. Tidak nyebut namanya. Saya sebut namanya sekarang. Biar tidak dianggap ini gosip. Gitu. Satu. Ini pengelolaan manajemen macam apa begini? Gitu ya. Satu. Yang kedua. Kasus daerah istimewa Yogyakarta nih lumayan lagi. Penggantian kepala Kanwil, namanya Pak Lutfi. Pak Lutfi tidak pernah lapor kepada saya, tapi saya adalah ketua Dewan Penasehat Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Sehingga saya tahu kasus-kasus ini masuk laporannya kepada saya. Karena saya ketua Dewan Paramprojo di Jogja itu. Jadi Lutfi ini kepala Kanwil yang sangat disayangi oleh rakyat Jogja dan oleh pemerintah. Orangnya tawadu, anti radikalisme juga. Gitu, tiba-tiba dia dipindah. Baru 1 tahun 4 bulan dipindah, Pak, ke Jakarta. Padahal aturannya menurut Undang-Undang ASN kan minimal 2 tahun baru boleh pindah dari jabatan ini. Minimal 2 tahun baru boleh pindah, dipindah. Lalu ketika ditanya kenapa, katanya diperlukan oleh Menteri Agama. Karena ada memang klausul kalau sangat diperlukan boleh dipindah meskipun 2 tahun. Tetapi meskipun eselonnya sama, tapi secara umum orang mengatakan bahwa ini dibuang. Dan ternyata betul, penggantinya siapa, Pak? Penggantinya itu terus terang adalah orang yang dari luar malahan. Yang tidak pernah ikut-ikut ngurus di Departemen Agama. Kita dari Jogja, termasuk Sri Sultan Hamengkubuwono Gubernur, kirim surat mendukung seorang namanya Dr. Wardoyo. Ini pembantu rektor
2 UIN Jogja, doktornya dari luar negeri, bahasa Arabnya bagus, bahasa Inggrisnya bagus, karirnya dari bawah, tiba-tiba masuk orang yang minta maaf lulusan S2 swasta yang akhir pekan. Kan ada sekolah akhir pekan tuh ada tuh, hanya hari Sabtu. Yang tidak dikenal sama sekali tiba-tiba nangkring di situ. Kalau ditanya Kementerian Agama, gimana tuh? Ya kan sudah sesuai prosedur. Persoalannya bukan sesuai prosedur. Kalau prosedur semua orang bisa cari alasan, kalau tidak benar dengan pasal ini bisa cari pakai pasal ini. Kan gitu. Ini orangnya masih ada semua nih. Nah, kemudian Pak, ini lagi sesudah Pak Lutfi ini diangkat ke Jakarta, seminggu sebelum Pak Lutfi dipindah ke Jakarta, dia ngangkat 3 pejabat eselon itu. Begitu Pak Lutfi pergi, belum 2 bulan nih diangkat, udah dipecat diganti dengan orang lain lagi, ngelanggar undang-undang ASN lagi. Sehingga ini memang Pak harus diperbaiki Pak, Departemen Agama, Kementerian Agama ini harus diperbaiki. Pak Nusron, Anda dekat dengan istana, beritahu ini begini, dan ini banyak. Rektor Universitas Milabo, IAIN Milabo, Pak Samsuar, diperlakukan hal yang sama. Dia satu-satunya orang memenuhi syarat dan terpilih sebagai rektor di situ. Tetapi menurut aturannya PMA 68 itu calonnya harus 3, padahal tidak ada di situ 3 orang yang memenuhi syarat, didatangkan dari luar dengan maksud untuk formalitas. Ternyata ini terpilih betul, padahal tidak tahu ini, padahal tadinya mau formalitas, diangkat di situ. Dulu Pak Andi Faisal Bakti tidak boleh kalau karena dari luar. Sekarang orang dari luar suruh masuk ke situ, orang dari luar suruh masuk ke Jogja. Ini Pak masalah, sehingga saya katakan ini ada masalah, harus diperiksa ini. Sekjen, Kepala Biro Kepegawaian, saya kira dia punya peran penting di situ. Entah ada korupsinya, entah apa tidak, tapi pasti lewat dia setiap urusan seperti ini. Nah, saya tahu ini semua karena sampai sekarang ini saya ngajar di IAIN. Saya ngajar di universitasnya Pak Mujia, Universitas Islam Negeri Malang itu. Saya ngajar sampai sekarang dalam mata kuliah Fiqhus Siyasah, politik hukum Islam di dalam bidang ketatanegaraan. Saya yang membentuk itu bersama beliau pada waktu beliau rektor. Dan saya penanggung jawab mata kuliah itu. Saya masih ngajar sampai hari ini di UIN Jogja, di S3. Di situ juga di S3. Saya masih keliling seluruh Indonesia. Saya dengar keluhan-keluhan ini, tapi mereka enggak berani ngomong. Tapi lapor setiap ketemu, gimana Pak Kementerian Agama kok begitu? Tidak ada sama sekali merit system di situ. Alasannya PMA 68 itu bagus sih, maunya agar tidak sembarang orang masuk ke situ. Itu bagus. Semua harus diangkat oleh Menteri Agama, harus ngajukan 3 calon ke Menteri Agama, oke. Di statuta masing-masing yang disahkan Menteri Agama disebut calon diajukan 3 orang ke Menteri Agama dari guru besar yang memenuhi syarat di situ. Ya itu bagus maunya, tetapi ternyata kemudian di dalam prakteknya terjadi kong kali kong seperti itu. Dan itu banyak. Belum lagi kalau di negara antah berantah itu orang karena anggota DPR, pengurus partai suka nekan-nekan kepala dinas juga, suruh buat spanduk lah, spanduk partai lah, iuran inilah, iuran itulah. Yang tadi disebut mau jadi kepala IPTD ya bayar sekian, mau sekian. Rektor sekian, kepala kanwil sekian. Memang kalau mau dibuktikan agak susah karena orang takut menyaksikan itu, tetapi bahwa KPK melakukan OTT, saya kira itu pintu masuk untuk merombak semuanya. Saya katakan Kementerian Agama itu merupakan hasil perjuangan para ulama, tokoh-tokoh Islam pada waktu itu. Itu kalau dihianati, itu akan kualat lah yang mengkhianati. Dan itu selalu terbukti. Tentu mengkhianati bangsa, mengkhianati kantor dan sebagainya. Di kantor-kantor lain juga saya kira tidak tidak sepi dari urusan-urusan seperti itu. Nah, sehingga kalau ditanya Pak, prosedurnya tuh sah ya sah. Ini bukan soal moralitas di balik itu, karena soal sah, milih ini sah, milih ini sah. Kenapa milih yang ini?
Kan itu lalu ukuran moral, sama-sama sah. Namanya hukum itu kan selalu ada pintunya. Nah, ini menurut saya yang harus diperiksa. Pak, saya punya dokumen tadi dikirim tentang skema pemenangan partai. Partai Persatuan Pembangunan. Yang di situ jelas tuh menggunakan jaringan-jaringan Kementerian Agama dari pusat sampai ke daerah. Ya? Iya. Iya sekarang nih. Saya katakan ini benar enggak ini? Ada yang buat, saya tanya ke satu kanwil, betul Pak itu? Betul. Yang nyampaikan sendiri materinya itu Pak Romi. Jadi kalau datang ke kanwil-kanwil suruh masuk ruangan semua orang matikan handphone. Lalu dijelaskan lah itu, ini program pemenangan partai. Kalau kanwil begini tugasnya target suara, kalau suara begini target suara ini. Saya berani mengatakan ini karena yang mengatakan kepada saya itu berani bersaksi. Tetapi saya katakan udah nanti saya sampaikan ke Pak KPK aja agar dicari. Kalau cuma saksi satu-satu gitu kan mungkin kurang masif. Saya katakan biar KPK nanti menyelidiki ini. Nanti saya sampaikan. Ada itu. Jadi apa yang dilanggar di sini? Ada undang-undang ASN dilanggar, kemudian ada yang tidak dilanggar tapi melanggar rasionalitas. Melanggar merit system. Gitu. Dan itu keluhan itu banyak, gitu. Nah, saudara sekalian, maka saya ingin bicara yang bagian terakhir. Istilah asas praduga tak bersalah selalu saja kalau ada orang OTT berteriak ini asas praduga tak bersalah, dan saya ingin katakan hukum kita itu kalau dalam tindak pidana itu menganut asas praduga bersalah. Wong polisi juga dimulai dari menduga kok. Kan menduga dulu. Anda diduga. Sesudah diduga Anda disangka. Sesudah disangka Anda didakwa. Asas praduga tak bersalah itu bukan kita tidak boleh ngomongin orang bersalah. Kalau ada sesuatu, itu OTT, kita boleh mengatakan dia bersalah. Asas praduga tak bersalah itu artinya orang tidak boleh dijatuhi akibat-akibat hukum seperti putusan hakim. Misalnya tidak boleh ditarik dulu mobilnya, tidak boleh dipecat. Itu namanya asas praduga tak bersalah. Mulainya harus dari bersalah dulu. Kan tidak ada orang bekerja kok tidak mulai dari asas praduga bersalah. Bersalah dulu, diduga. Tadi yang lewat di situ itu Bang Karni sama ini. Kok terus ketika Bang Karni lewat, kok tiba-tiba botol aqua ini hilang. Nah mulai orang, mungkin Bang Karni ngapain. Kan mulai dari dugaan. Ditanya saksinya. Mulai dari dugaan bersalah. Jadi saudara jangan salah. Lalu orang kalau bicara begini, Anda jangan melanggar asas praduga bersalah. Boleh menduga orang kalau sudah ada orang OTT masa tidak diduga salah. Pasti diduga salah, sekarang malah sudah disangka. Jadi ingat bahwa asas praduga tak bersalah itu artinya Anda tidak boleh menyebabkan orang misalnya disebut terpidana padahal masih pengadilan. Gajinya dihentikan padahal masih dalam proses pengadilan. Ditahan padahal ancaman pidananya cuma di bawah 5 tahun. Itu namanya asas praduga tak bersalah. Tapi kalau kita menduga, itu adalah perintah hukum, diduga dulu. Kalau sudah ketemu buktinya 2 yang cukup, disangka. Kalau disangka cukup lagi, didakwa. Dituntut lalu divonis. Itu urutan-urutannya, itu satu. Soal asas praduga tak bersalah ya. Menurut agama pun, ini sering sekali nih orang berdalil-dalil itu. Menurut agama tidak boleh itu menyangka orang. Ya, saya tahu dalilnya begini. Ya ayyuhalladzina amanu tanibu katsirum minadh-dhon inna ba'dadh-dhon itsmun. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah olehmu dari banyak prasangka. Itu perintah Allah. Tetapi di sini Allah berfirman lagi, inna ba'dadh-dhon itsmun. Sesungguhnya sebagian dari prasangka itu dosa. Yang dosa itu hanya sebagian. Yang sebagian boleh artinya. Nah, kalau ada bukti awal itu boleh. Kalau enggak, sejak dulu pun orang mulai dari dugaan. Kalau mau menghukum orang. Gitu. Jadi sering sekali orang salah kaprah. Enggak boleh ngomong gitu. Itu kan asas praduga bersalah. Secara sosial sudah bersalah. Secara hukum pidana ya udah. Mobil dinasnya enggak usah ditarik.
rumah jabatannya ndak usah ditarik sebelum ada vonis yang inkrah. Itu artinya asas pertama tak bersalah. Oleh sebab itu pada akhirnya saya menyampaikan usul tentang follow up. Bongkar kasus ini sampai tuntas. Ndak ada dendam. Saya dengan Romi. Sudah selesai saya dengan Romi, sudah bertemu. Ndak ada dendam. Kamu adinda saya. Saya bilang sama Arsul Sani ketika saya agak marah dengan Romi itu, Mas Asrul saya bilang, adik saya itu Romi kok sekarang lain. Saya kok lebih mudah berkomunikasi dengan Anda atau Mas Suharso Monoarfa. Ini kenapa kok ngomong sembarangan? Saya bilang waktu itu. Tapi sudah itu selesai Pak Rasman, tidak ada masalah. Tanggal 15 kami selesai, tidak pernah saling ngomong apa. Ketemu ya biasa aja. Nah, kalau ini masa nyalakan saya dendam, wong dia OTT. Tidak ada hubungannya dengan saya di OTT kok. Wah Pak Mahfud itu dendam. Loh dia di OTT kok dendam dari saya tidak ikut-ikut. Tapi saya tahu memang. Orang ini dijejak, itu tadi sumbernya. Itu tadi sumbernya. Jadi hukum pidananya ini harus tuntas. Karena banyak Pak yang terkena. Saya harap nih Pak Febri, banyak tuh rektor-rektor IAIN yang mau bersaksi tapi dirahasiakan. Di BAP diam-diam. Buktinya termasuk itu dokumen yang tadi itu. Siap orang nyiakan dan menunjukkan bukti bahwa dia bicara di sini tanggal sekian jam sekian. Gitu. Banyak itu, cuma orang kan takut. Nah, saya bilang lapor ke saya yang nyampaikan ke KPK. Gitu. Yang kedua, dari sudut hukum administrasi ini, birokrasi Kementerian Agama ini sudah tidak beres. Saya kira Pak Yasin sebagai mantan Irjen tadi sudah menjelaskan dengan sangat baik bahwa itu ada ketidakberesan yang harus diselesaikan di situ. Gitu. Kalau dibiarkan kayak gini terus Pak, hancur nih negara. Ini agama yang menjadi simbol moralitas kita yang paling depan di dalam keseluruhan institusi pemerintah rusak begitu, apalagi yang lain, kira-kira kan begitu. Kira-kira kan begitu. Oleh sebab itu penataan harus betul-betul dilakukan. Bukan karena dendam, tapi karena kita ingin memperbaiki. Memperbaiki martabat Indonesia, kata Mas Nusron. Memperbaiki martabat umat Islam, kata Mas Nusron. Memperbaiki martabat partai politik. Gitu. Nah, kemudian saya berharap orang-orang di Kementerian Agama tidak melakukan tindakan-tindakan represif atau menteror orang yang sekarang kamu jangan lapor, awas. Saya katakan ke teman-teman jangan takut, sekarang Kementerian Agama tidak berani melakukan apa-apa. Lapor saja saya bilang. Ini demi penegakan hukum dan demi kebaikan negara, bangsa kita ini. Mereka kan di bawah takut nih. Yang merasa pernah nyumbang gimana kalau nanti saya dipanggil KPK? Udah pada takut nih. Dinas-dinas ini sudah ada yang telepon, gimana Pak saya pernah ini gitu. Nggak usah takut saya bilang. Pokoknya kalau Anda diteror disuruh diam gitu, bilang aja ke saya bilang. Malah Anda bisa menerangkan nanti secara lebih bebas dan mendapat perlindungan hukum. Kemudian saya kira itu, saya hanya ingin mengatakan Departemen Agama itu membuat orang kualat. Hati-hati mengelola departemen itu, warisan para ulama, warisan para umat Islam yang berjuang sesudah berjuang sekian dua, ketemu di kompromi di situ, lalu sudahlah nanti akan ada Departemen Agama, satu-satunya negara di dunia yang punya Departemen Agama, satu-satunya. Yang lain tuh hanya Departemen Wakaf, ya, Haji, kemudian Mufti, ya kan, gitu-gitu. Kita punya kementerian loh yang ini mengelola keseluruhan agama-agama kita agar memberi spirit terhadap kehidupan bangsa kita. Kalau ini dikhianati, yang mengkhianati itu akan hancur dengan sendirinya. Ini hanya menunggu waktu aja orang yang begitu-begitu. Itu yang saya katakan, it's a matter of time itu sebenarnya. Itu Bang Karni, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya ingin pendapat dari Profesor Mahfud. Pertama ya, apa yang terjadi di Kementerian Agama ini tidak lebih buruk daripada instansi-instansi lain. Artinya ini merata. Iya. Akan dijual, atau kalau pimpinan dari satu lembaga itu punya anak di lembaga itu juga, itu bisa meroket tuh. Iya.
Kedua, soal Romi ini kan dituduh bukan wewenang dia, bukan kompetensi dia menerima suap untuk mengangkat orang di jabatan di Departemen Kementerian Agama. Ini kan jual pengaruh yang dibilang trading influence. Kita pertama nggak punya undang-undang itu. Yang kedua, kriterianya itu sangat sulit sekali. Karena pengaruh itu tidak hanya karena dia pangkatnya tinggi. Bisa aja Profesor Mahfud punya murid tiba-tiba udah jadi pejabat, profesor minta tolong sesuatu, gak mungkin ditolak oleh si murid tadi. Bahkan bisa juga karena kiainya dulu minta tolong dia, atau informal leader di kampungnya nelpon dia minta tolong. Ini kan susah sekali. Trading influence ini. Ya, pertama Pak, meskipun susah, kalau itu melanggar hukum tidak boleh dilakukan. Saya pernah didatangi oleh seorang kiai sangat berpengaruh dari Banten, namanya Kiai Abuya Muhtadi. Habis sholat subuh datang ke tempat saya di MK, katanya mau menyampaikan masalah perkara. Saya tolak meskipun dia kiai, meskipun dia ulama, Anda bisa menyampaikan perkara itu di kantor MK, saya bilang. Di kantor MK, bukan di rumah. Satu, meskipun kiai sekalipun kalau enggak benar tolak. Yang kedua, agak tidak masuk akal kalau orang ini bekas guru nitip, tapi masif dari atas sampai ke daerah, merata di mana-mana, masa kiai semua yang nitip? Kiainya berapa sih? Misalnya kalau kiainya Pak Saifuddin, gurunya, atau kiainya Romi, berapa? Masa seluruh Indonesia kiainya dia semua nitip? Dan itu berjenjang begitu. Gitu. Oleh sebab itu, saya tidak memvonis itu nunggu KPK, tetapi saya punya keyakinan kalau KPK mau, ini jaringannya gampang itu. Dimulai dulu dari Sekjen dan Biro Kepegawaian, karena pasti lewat dia dulu, gitu. Tinggal nanti dari situ akan diketahui ini apakah atas petunjuk dan pengetahuan Menteri Agama atau tidak. Termasuk nanti akan diketahui soal uang dan sebagainya itu. Saya kira begitu. Baik. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, agak dalam dan panjang lebar kita membahas gimana bobroknya sekarang yang terjadi di Republik ini dalam hal korupsi. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk semua. Dan karena apa? Korupsi itu lebih berbahaya dari prostitusi. Prostitusi hanya merusak moral pelakunya secara individu. Sementara korupsi merusak moral seluruh bangsa. Kata Karel Kraus, wartawan Austria abad ke-19. Kami diskusikan, Anda simpulkan. Sampai ketemu ALC yang akan datang.